look at this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadira Ramadhani dari kelas akuntansi C dengan NIM 914-22075 ingin menjelaskan dan memberikan contoh penelitian tentang regresi berganda untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Statistika Ekonomi. Baik, langsung saja. Cush. Sebelum masuk ke contoh penelitian, kita harus tahu dulu apa itu regresi berganda. Nah, di sini saya akan memberitahu apa itu regresi berganda dan tujuan adanya regresi berganda. Regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Tujuannya adalah mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Sekarang kita masuk di contoh penelitian. Judul penelitian yang saya ambil adalah pengaruh modal sendiri dan penerimaan kredit rakyat usaha atau KUR terhadap pendapatan usaha. Salah satu langkah-langkah dalam membuat regresi berganda adalah kita harus mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Rumusan masalah yang judul yang saya ambil, 1. Apakah modal sendiri berpengaruh terhadap pendapatan usaha pada pelaku usaha UMKM nasabah Bank BRI unit Kota Timur? 2. Apakah penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR berpengaruh terhadap pendapatan usaha pada pelaku usaha UMKM nasabah Bank BRI unit Kota? 3. Apakah modal sendiri dan penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR berpengaruh terhadap pendapatan usaha pada pelaku usaha UMKM nasabah Bank BRI unit Kota Timur? Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan usaha pada pelaku usaha UMKM nasabah binaan Bank BRI unit Kota Timur. 2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR terhadap pendapatan usaha pada pelaku usaha UMKM nasabah binaan Bank BRI unit Kota Timur. 3. Untuk mengetahui pengaruh antara modal sendiri dan penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR terhadap pendapatan usaha pada pelaku usaha UMKM nasabah binaan Bank BRI unit Kota Timur. Hipotesis penelitiannya adalah H1 sama dengan modal sendiri berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha pada pelaku usaha UMKM nasabah Bank BRI unit Kota Timur Kota Gorontalo. H2 penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha pada pelaku usaha UMKM nasabah Bank BRI unit Kota Timur Kota Gorontalo. H3 modal sendiri dan penerimaan kredit rakyat atau KUR berpengaruh terhadap pendapatan usaha pada pelaku usaha UMKM nasabah Bank BRI unit Kota Timur Kota Gorontalo. Adapun desain penelitiannya seperti berikut. Modal sendiri sama dengan variabel X1, penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR sama dengan variabel X2, pendapatan usaha sama dengan variabel Y. Populasi pada penelitian ini adalah menggunakan 51 pelaku usaha UMKM pada nasabah Bank BRI unit Kota Timur Kota Gorontalo. Sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Untuk itu, pada sampel ini penelitian ini menggunakan 51 pelaku usaha UMKM pada nasabah Bank BRI unit Kota Timur Kota Gorontalo. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Liberally Research, yakni pengumpulan data-data berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan asuransi yang diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia dan juga penggunaan beberapa literatur sebagai referensi dalam mendukung penelitian yang dilakukan seperti buku-buku, jurnal, penelitian, dan bahan referensi lainnya. Sumber datanya yaitu data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan adalah data kuantitatif, yaitu analisis regresi berganda yang dalam pengolahannya dibantu oleh kuesioner dan dokumentasi.
Definisi operasional variabel. Variabel pendapatan usaha definisinya adalah pendapatan adalah aliran masuk pada perusahaan yang diperoleh dari aktivitas kerja ataupun produksi. Indikatornya 1. Unsur-unsur pendapatan, 2. Sumber-sumber pendapatan. Skalanya adalah skala Likert. Variabel modal sendiri merupakan kas dari suatu usaha yang tidak memiliki bunga sehingga tidak mengurangi profit dari sebuah operasi usaha untuk membayar bunga. Indikatornya 1 tabungan dan sejenisnya, 2 dana cadangan, 3 laba ditahan. Skalanya skala Likert. Variabel penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR, kredit yang diterima oleh penggunaan pelaku UMKM di suatu lembaga perbankan yang menyalurkan dana KUR. KUR adalah program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit atau pembayaran modal kerja atau investasi kepada debitur individu. Indikatornya itu 1. Aspek ketepatan penggunaan, 2. Aspek ketepatan jumlah kredit, 3. Aspek ketepatan beban kredit. Skalanya adalah skala Likert. Berikut adalah statistik deskriptif dan analisis regresi. Kita masuk di hasil statistik deskriptif. Penjelasannya itu A. Variabel pendapatan UMKM berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pendapatan UMKM terletak pada kriteria yang cukup baik dengan skor 81,96%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah mampu menghasilkan pendapatan yang cukup besar dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal pendapatan terdapat pelaku UMKM yang pendapatannya meningkat, ada pula yang menurun setelah menerima pinjaman modal yang dikarenakan modal yang dimiliki belum mampu dioptimalkan dalam kegiatan usaha. B. Variabel modal sendiri. Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa modal sendiri terletak pada kriteria yang baik dengan skor 84,71%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki modal sendiri mampu untuk mengelola modalnya dengan baik, di mana capaian ini menjadi tanda bahwa banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya sendiri memiliki modal awal yang berasal dari dirinya sendiri. C. Variabel penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR. Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR terletak pada kriteria yang baik dengan skor 86,80%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang merupakan nasabah BRI Kota Timur Gorontalo mendapatkan tambahan modal dalam bentuk KUR. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.16 dalam kolom under standards coefficients B, tertera nilai konstan B sebesar 7.043, koefisien modal sendiri 0,048. Dan penerimaan KUR sebesar 0,506. Dengan demikian dapat ditulis model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 7,043 tambah 0,048 BXI tambah 0,506 BX2 tambah E. Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Nilai konstanta merupakan nilai tetap dari variabel pendapatan usaha yang merupakan nasabah BRI unit Kota Gorontalo apabila tidak ada pengaruh modal sendiri dan penerimaan usaha rakyat atau KUR, maka pendapatan usaha bernilai konstan yakni 7,043. 2. Nilai koefisien regresi variabel X atau modal sendiri bernilai positif sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel modal sendiri sebesar satu satuan akan meningkatkan karena koefisien regresi bertanda plus. Pendapatan UMKM yang merupakan nasabah BRI unit Kota Timur Kota Gorontalo 0,048 kali satuan. 3. Nilai koefisien regresi variabel X2 atau penerimaan kredit usaha rakyat KUR bernilai positif sebesar 0,506, menunjukkan setiap peningkatan variabel penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar satu satuan akan meningkatkan karena koefisien regresi bertanda plus. Pendapatan UMKM yang merupakan nasabah BRI Kota Timur Kota Gorontalo sebesar 0,506 kali satuan. Baik, kita masuk di uji hipotesis bagian uji T.
Hasil pengujian pengaruh modal sendiri dan penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR terhadap pendapatan UMKM yang merupakan nasabah BRI Unit Kota Timur Kota Gorontalo sebagai berikut. 1. Pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan UMKM yang merupakan nasabah BRI Unit Kota Timur Kota Gorontalo. Berdasarkan analisis, diperoleh modal sendiri sebesar 0,48 dan berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM yang merupakan nasabah BRI Kota Timur Kota Gorontalo. 2. Pengaruh penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR terhadap pendapatan UMKM yang merupakan nasabah BRI Unit Kota Gorontalo Timur. Berdasarkan analisis, diperoleh penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 0,506 dan berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM yang merupakan nasabah BRI Unit Kota Timur Kota Gorontalo. Berpengaruh positif artinya bahwa penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR dengan pendapatan UMKM berada pada daerah rasional. 2. Hasil uji F. Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai F-Biting. Penelitian ini sebesar 11,735 dengan nilai signifikan atau probabilitas sebesar 0,00 nilai, sehingga dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa modal sendiri dan penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM yang merupakan nasabah BRI Unit Kota Timur Kota Gorontalo. Kita masuk di koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel 4.19 menunjukkan jasanya koefisien determinasi atau angka adjust R-square adalah sebesar 0,300. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 30,00% variabel pendapatan UMKM yang merupakan nasabah BRI Unit Kota Timur Kota Gorontalo dapat dijelaskan oleh variabel modal sendiri dan penerimaan kredit usaha rakyat atau KUR, sedangkan hanya sebesar 70,00% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yakni lokasi usaha, efisiensi biaya produksi, peningkatan konsumen, dan efektivitas operasional. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.